Mulai jadi apa ya, kalau saya sebut itu mulai gaduh lah di dalam itu, dan di luar pun gaduhnya bukan main. Yang saya hadapi ini bukan hanya serangan fisik, melainkan Mbak Nadia ini mengalami serangan batin. Ini seperti ada sesuatu yang jatuh lalu terbakar di depan rumahnya Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kalam. Gimana kabarnya Sobat pada malam ini? Saya berharap semoga Sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta Sobat semua selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah kembali menonton video ini dan mengklik videonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang baru menonton, saya mengucapkan selamat datang dan semoga suka dengan cerita ini. Lagi-lagi, cerita ini datang dari teman main saya, sekaligus teman satu rumah lah. Namun orangnya tidak bisa hadir karena ada satu hal yang nggak bisa beliau tinggalkan. Mbak Nadia, biasa kami panggil dengan nama akrab. Namun yang jelas, ini bukan nama asli. Jadi kita samarkan namanya. Jadi Mbak Nadia ini punya kisah mistis tentang dulu sewaktu berada di kampung. Mbak Nadia ini bersama ayahandanya melawan dukun, yang kebetulan dukun ini sangat terkenal dengan ilmu hitamnya dan kemampuan menyakiti orang dari jarak jauh. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan sedikit. Buat sobat yang penasaran dengan kisahnya, yuk kita tonton sampai habis, dan jangan lupa nih, diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa dinyalain tombol loncengnya, biar kami selalu semangat membuat konten dan Sobat Kalam tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Mencekam Malam. Tanpa panjang waktu, begini ceritanya. Mbak Nadia adalah salah satu anak seorang kiai yang dihormati serta disegani di desanya. Suasana di desa Mbak Nadia kala itu sangat indah sekali dan tentram. Suara burung-burung setiap pagi selalu menghiasi di setiap paginya, serta para petani setempat pun sibuk mengurus sawah ladang yang memang kebetulan saat itu mau musim panen. Warga yang biasa beraktivitas di siang hari serta berjualan di siang hari berjalan dengan normal. Dan suasana memang di kampung itu setiap harinya indah, berjalan dengan lancar. Namun di kala itu keindahan ini tampak goyah. Ada serangkaian kejadian yang menurut Mbak Nadia ini aneh. Jadi Mbak Nadia ini punya sedikit lahan kecil yang diisi oleh hewan-hewan ternaknya, yaitu sapi dan kerbau. Jadi keanehan ini terjadi menimpa hewan ternaknya Mbak Nadia. Beberapa hewan ternaknya Mbak Nadia ini seperti sapi dan kerbau mati secara misterius. Di tubuh hewan ternaknya Mbak Nadia terdampak beberapa ciri yang memang menurut pandangan Mbak Nadia ini
aneh. Jadi di tubuh hewan ternak yang memiliki ciri yaitu membengkak dan menghitam. Salah satu warga yang melintas kemudian melihatlah apa yang terjadi sama hewan ternaknya Mbak Nadia. Lalu warga itu pun menyaut, ini bukan penyakit biasa, sebab terjadi beberapa keanehan pada tubuh ternaknya Mbak Nadia. Mbak Nadia pun berpikir, ada apa dengan hewan ternak saya? Nggak seperti biasa-biasanya. Kemarin-kemarin hewan ternak saya sehat-sehat aja kok. Lalu lewat satu lagi lah warga yang kebetulan memang mau berdagang di pasar, melihat kembali kejadian itu di halaman Mbak Nadia. Sontak warga yang melihat itu pun sempat kaget juga, dan memang satu pikiran dengan warga yang sebelumnya. Hewan ternak Mbak Nadia ini kok begini meninggalnya, aneh bisa dibilang. Lalu ramailah di kampungnya Mbak Nadia ini. Sempat geger sebentar, tapi kala itu sekitar seminggu terjadi. Setiap harinya entah satu atau dua hewan ternak Mbak Nadia ini selalu mati secara serius. Dan memang Mbak Nadia ini nggak mau berpikir aneh-aneh sebelumnya, karena Mbak Nadia selalu berpikir bahwa mungkin hewan ini memang sudah ajalnya. Mbak Nadia serta warga yang melihat merasa cemas, sebab di minggu-minggu ini banyak sekali hal yang aneh. Lalu tak lama kemudian menyebar beberapa penyakit yang aneh menimpa warga tempat. Warga pun mulai cemas karena mencari penjelasan yang masuk akal dan mencari jawaban, namun belum mendapat jawaban yang jelas. Wabah penyakit yang menimpa warga kala itu sangat aneh, yang sebelumnya memang tidak ada tanda-tanda. Dan penyakit ini timbul di jam tertentu, seperti habis maghrib dan pertengahan malam. Warga heran, yang tadinya biasa-biasa saja, tidak ada kendala sakit, yang tadinya warga berjualan, warga ini beraktivitas, sehat-sehat saja, tiba-tiba lalu sehabis maghrib ini sakit. Dan di pertengahan malam sakit kembali, namun paginya normal. Lantas warga berpikir, apa yang menimpa desa saya? Ada apa dengan desa saya ini? Warga selalu kebingungan dan warga setempat pun selalu menjadi perbincangan hangat. Yang dirasakan warga setempat pada saat itu adalah penyakit ini menyerang tubuh warga. Itu warga ini merasa lemas, pucat, serta beberapa kali sering buang air. Namun panasnya ini panas tinggi, dan warga pun sudah mencoba memanggil dokter di desa tempat. Datanglah dokter tersebut ke beberapa warga yang terkena penyakit, dan anehnya dokter itu berkata, penyakit ini tidak pernah saya tangani. Penyakit ini aneh. Dan dokter ini pun bilang ada beberapa titik yang memang tidak wajar untuk terkena penyakit. Namun warga tetap berpikir positif, memang kala itu sedang sakit seperti biasanya. Namun semakin hari, semakin lama, hari demi hari, minggu demi minggu, ini semakin aneh. Nambah anehnya lagi begini. Jadi menurut penuturan Mbak Nadia, itu di setiap minggu di desanya ini memakan korban jiwa. Logikanya dari sekitar 4 orang warga yang sakit, itu 1 atau 2 pasti ada yang meninggal dunia tanpa sebab yang pasti. Lalu mulai gempar lah di kampung ya.
Mbak Nadia ini. Mulai warga ini goyah atau warga ini mulai takut. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi sama desa saya? Dan memang kebetulan pada saat itu belum ada kepikiran untuk ke hal-hal yang aneh. Suasana di malam itu memang sangat mencekam dan mengerikan menurut warga, di mana setiap hari-harinya ada salah satu sosok yang sering sekali muncul di rumah-rumah warga. Dan ada salah satu warga juga yang bersumpah melihat ada salah satu sosok hitam itu melayang di atas atap rumah warga tersebut. Sontak warga tersebut kaget dan serta takut dan tidak mau kemana-mana. Lalu warga itu bersiap-siap dan warga itu berdiskusi di kemudian harinya kepada warga yang lain untuk mendatangi rumah Mbak Nadia untuk meminta gimana nih solusinya kepada ayahandanya Mbak Nadia. Salah satu tokoh masyarakat di desa Mbak Nadia datang menghampiri rumah Mbak Nadia. Dan yang pasti tokoh masyarakat ini menemui ayahandanya yang berniatan mau membicarakan tentang hal apa yang terjadi pada desanya. Lanjut cerita, disambutlah sama Mbak Nadia. Tokoh masyarakat ini awalnya tidak mau membahas tentang itu karena mungkin menganggap ini hanya wabah biasa. Namun lama-kelamaan tokoh masyarakat ini tidak bisa tinggal diam dan harus berkomunikasi atau berdiskusi dengan ayahanda Mbak Nadia. Singkat cerita, setelah tokoh masyarakat ini disambut oleh Mbak Nadia, masuklah ke dalam. Dan di dalam situ ada beberapa murid dari ayahandanya Mbak Nadia. Pembicaraan ini intens. Ini hanya beberapa orang saja yang boleh mendengar percakapan ini. Tokoh masyarakat ini membuka awalan cerita, membuka awalan obrolan. Ya, saya memang sudah tahu dan saya mengerti apa yang sedang melanda desa ini. Namun untuk saat ini saya tidak bisa mengambil tindakan. Mungkin saya harus berzikir dulu, saya harus meminta izin pada Allah. Ada apa sebenarnya? Oh, Kiai bilang begini, coba berpikir positif dulu. Mungkin itu wabah penyakit biasa, atau enggak memang pada waktu itu warga memang sedang terkena penyakit. Kurang lebihnya begitulah. Jika cerita di hari Jumat waktu itu, setelah sepulang sholat Jumat, Pak Kiai ini berbincang dengan salah satu seorang temannya, ulama juga di desa itu. Isi perbincangannya begini, Pak Kiai, apakah udah mendengar tentang berita buruk yang menimpa desa kita? Lalu temannya Pak Kiai ini jawab, ya saya sudah dengar. Apa tanggapan Pak Kiai? Ya mungkin nanti kita berdiskusi dulu, berdua kita berzikir bareng, ada apa? Minta pencerahan agar dibukakanlah kenapa desa kita ini begini. Ada salah satu temannya Pak Kiai ini yang memang mengerti tentang ilmu-ilmu hitam, tapi bukan berarti temannya Pak Kiai ini pelaku, bukan. Karena memang beliau ini aktif jalan-jalan atau enggak warga ini memang suka keliling desa lah, cari informasi atau ngobrol-ngobrol, ya hanya sekedar jalan-jalan aja. Jadi ada salah satu warga datang ke rumahnya Mbak Nadia. Warga itu bilang, "Bah, saya rasa ini adalah ulah dari Kisuma." Sontak ayahnya Mbak Nadia ini atau abinya Mbak Nadia ini sontak sedikit terheran-heran dan menjawab, kebetulan memang Kisuma ini udah terkenal lah di desanya. Kisuma ini adalah seorang dukun sakti mandraguna yang tidak diragukan lagi akan kemampuannya dengan ilmu-ilmu hitam.
serta Kisuma ini jadi bisa nyantet orang dari jarak jauh dan memang saktinya luar biasa. Itu terkenal di kampungnya. Semua yang berhadapan dengan Kisuma ini rata-rata mengalami kejadian-kejadian aneh serta mengerikan. Begitu yang sudah-sudah. Dan benar saja, apa yang dikatakan oleh warga tersebut kepada Abah ini benar-benar terjadi. Jadi pada suatu malam, saat Abah ini selesai sholat malam, saat Abah selesai zikir, Abah ini mendapat pencerahan melalui zikirnya. Di pandangan Abah begini, ada salah satu seorang laki-laki tua yang memang sedang beraktivitas tidak wajar di dekat kampungnya. Jadi begitu penuturan Abah, ada salah satu laki-laki tua yang memang tidak wajar aktivitasnya. Mungkin itu orang lain, atau enggak mungkin itu sesepuh desa yang tepat Mbak Nadia tinggal. Tapi ayahanda Mbak Nadia ini kenal dengan beberapa tokoh di desanya, namun warga itu memang asing. Mbak Nadia ini pernah melihat laki-laki tersebut, cuman Mbak Nadia ini nggak kenal. Singkat cerita, di pandangan Abah ini memang benar. Orang itu adalah Kisuma, dimana yang kita bahas tadi. Kisuma ini memang luar biasa sekali ilmunya. Di suatu malam, jadi saat Abah sedang sholat malam dan Abah ini sedang berzikir, tiba-tiba ada angin kencang itu berhembus dalam rumah Abah. Wush, saya tidak sehari-harinya. Lalu Abah sempat diam dan tidak ada tindakan apa-apa, hanya angin biasa mungkin. Namun lama-kelamaan angin makin aneh dan sempat mengenai pot bunga yang ada di dalam rumah Abah. Lalu Abah tersebut duduk dan sambil zikir pelan-pelan. Benar, ternyata tidak lama lagi akan kedatangan suatu laki-laki tua yang bakal melawan Abah. Laki-laki tua tersebut duduk di tengah kegelapan serta kabutnya malam dengan tampang yang sinis dan tatapan tajam mata laki-laki itu kepada Abah, serta tidak dilewati dengan senyuman dinginnya. Lantas Abah ini paham apa yang akan terjadi dan apa yang akan Abah lakukan di beberapa waktu ke depan. Di malam itu, cuman memang Abah ini tidak melakukan zikir-zikir seperti biasanya. Jadi setiap sholat ini Abah ini zikir terus ada doa-doa lain, dan mungkin Abah itu menunda sebentar, bukan tidak melakukan, mungkin menunda. Setelah itu benar saja di keesokan harinya, waktu malam hari, jadi rumah Abah ini terdapat beberapa benda yang jatuh secara tiba-tiba. Seperti pot bunganya di depan tuh jatuh dar aja, jatuh lagi dar aja. Nah, dari situ mungkin Abah mulai terasa terganggu. Lalu disautlah sama Abah. Abah bilang begini, oh iya, saya nyebut aja Abah ya, biar gampang didengarnya. Jadi Abah ini menanggapi apa yang dilakukan oleh Kisuma. Waktu itu Abah ini bilang, Anda mau apa? Apa yang Anda lakukan di desa saya? Dan kenapa Anda melakukan ini? Kisuma itu lalu tertawa sinis serta tajam, seakan-akan Kisuma ini meledek. Dan apa yang dikatakan Kisuma ini dari jarak jauh, jadi saya bisa nyebut ini adalah komunikasi batin. Jadi menurut penuturan Mbak Nadia waktu itu ayahandanya bilang Kisuma ini mengajak duel Abah, karena memang dukun ini sangat sombong sekali. Jadi merasa Kisuma ini orang paling sakti di desanya, tidak ada yang bisa menandingi saya.
Dan memang setiap orang yang berhadapan dengan saya buat akhirnya mengerikan. Akhirnya ditanggepin sama Abah. Abah bilang begini, "Saya tidak ada takut-takutnya sama orang semacam kamu, dan saya tidak ada gentar-gentarnya untuk menghancurkan kamu." Lalu Abah pada malam itu bersiap-siap dengan meminta dan memperbanyak doa-doa perlindungan. Jadi Abah ini berdoa dan sambil meminta tolong kepada Mbak Nadia serta satu muridnya untuk kita sama-sama memohon doa perlindungan. Selang beberapa waktu setelah Abah membaca doa-doa perlindungan serta muridnya serta anaknya ini Mbak Nadia, yaitu teman saya, itu mulai jadi apa ya, kalau saya sebut itu mulai gaduh lah di dalam itu, dan di luar pun gaduhnya bukan main. Jadi malam itu terasa panjang sekali. Suasana kala itu terasa apa ya, pokoknya malam itu Mbak Nadia bilang, wah panjang sekali malam itu. Di malam itu yang saya hadapi ini bukan hanya serangan fisik, melainkan Mbak Nadia ini mengalami serangan batin. Jadi kalau memang orang yang belum cukup ilmunya, mungkin di malam itu sudah lewat. Maksudnya lewat ini mungkin malam itu orang tersebut sudah terkena kiriman dari Kisuma. Di 15 menit awal itu terjadi satu buah ledakan di depan rumahnya Mbak Nadia. Jadi seperti ada sesuatu yang jatuh lalu terbakar di depan rumahnya Mbak Nadia. Ledakan ini terjadi kurang lebih 3 kali. Jadi pertama 2 aja, itu sambil terbakar pohon yang ada di depan rumah Mbak Nadia. Selang beberapa lama waktu lagi terjadi lagi dentuman yang lebih besar 2, namun kali ini membakar sebagian pot serta membakar sendal yang ada di depan rumahnya. Pokoknya gaduh lah di depan itu. Namun serangan ini tidak bisa masuk dan mengenai Mbak Nadia serta yang lain. Dan tetap Abah dan Mbak Nadia ini serta muridnya selalu berzikir dan meminta doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak luput juga Mbak Nadia ini selalu berdekatan dengan ayahandanya. Dan yang menurut saya epic nih, yang menurut saya keren, ini di ledakan ketiga. Itu sempat hening sementara. Sempat hening setelah 2 kali ledakan. Sempat hening itu Mbak Nadia bilang 2 jaman lah. Oh, pokoknya sepengingatan Mbak Nadia ini sebelum beliau sholat malam. Mbak Nadia tetap santai, tetap berbicara dengan ayahandanya sambil berzikir dalam hati. Lalu memang kemudian tiba-tiba serangan yang sangat luar biasa sekali terjadi kembali kepada rumah Mbak Nadia. Serangan ini seperti ada meteor besar yang jatuh di depan halaman Mbak Nadia. Suara ini terdengar jelas oleh orang-orang yang ada di dalam. Namun yang anehnya, setelah besoknya ditanya, warga tidak ada yang mendengar. Jadi hanya Abah, Mbak Nadia, serta 1 orang muridnya yang ada di dalam rumah. Suara itu terjadi begitu besar dan nyata sekali terdengar. Lalu gak lama kemudian itu terdengar suara cerita seperti orang kesakitan. Oh, begitu suaranya panas. Ada suara seperti itu. Mbak Nadia ini dengar itu suara. Dan alhamdulillahnya, jadi memang serangan yang terakhir ini berbalik kepada Kisuma. Jadi Kisuma ini mengirim serangan terakhir atau mengirim serangan kekuatan penuh lah, saya bilang begitu, untuk mencelakai orang yang ada di dalam. Namun serangan ini gagal dan balik kepada Kisuma. Jadi yang saya ambil petik dari kejadian ini adalah memang benar, tidak ada yang bisa mendandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang mampu menembus doa-doa dari apa yang diajarkan dari agama kita. Mungkin pelajaran yang saya ambil adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu
istiqomah dalam beribadah, serta kita ini selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan di kisah kali ini. Semoga teman-teman sekalian bisa terhibur dan menikmati cerita ini dan ambil pelajaran yang terbaik dari setiap kejadian. Buang jauh-jauh sisi negatifnya, serta jangan ditiru-tiru apa yang sudah dilakukan yang tidak baik. Saya Oki Satria dari Menyikap Malam pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikap malam, malam hari, jangan kemana-mana.